Shalom. Apa kabar saudara-saudara dikasih oleh Tuhan? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Namanya saja Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Selamat tahun baru Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Masih ada kue di rumah? Bisa kami datang ke rumah? Dengan senang hati kalian akan menyambut kami ya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita tetap bersemangat berhubung dengan keadaan yang selalu hujan ya dan macet. Tetapi mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita terus melanjutkan perjalanan iman kita sampai Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Kita tetap setia dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu beribadah. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama dengan bergantian. Saya terlebih dahulu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kayaknya kurang bersemangat ya. Mari sama-sama saja kita ulangi dari atas ya. Kita ulangi dari atas. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Amin. Haleluya. Kita mengenal Tuhan itu adalah baik. Amin. Kita tidak pernah mengenal Tuhan itu jahat, pembenci, pendendam, dan berbuat curang. Tidak. Tuhan baik, Tuhan adil, Tuhan setia. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sesungguhnya Dia hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun selalu merancang yang baik bagi kita. Dia selalu memahkotai hidup kita dengan kebaikan. Ya, itu pasti. Itu pasti dan kita tidak boleh meragukannya. Dia selalu memahkotai hidup kita dengan kebaikan. Ada yang meragukan kebaikan Tuhan? Secara
daging, kita mungkin pernah meragukan kebaikan Tuhan itu. Ketika kita mengalami hal yang buruk yang tidak kita ingini di hidup ini, kita merasa Tuhan jahat, Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan pilih bulu, pilih kasih. Ya kan? Kenapa aku begini sementara teman-temanku begitu? Pilih kasih sepertinya Tuhan itu ketika kita mengalami hal yang tidak enak, tidak baik di dalam hidup kita, menurut kita. Tetapi percayalah kita kepada firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Ya. Ini ayat kunci seluruh Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Inilah ayat kunci. Karena begitu besar. Jadi tidak hanya besar, tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Besar sekali kasihnya, dan selalu mengalir kasihnya. Sama seperti stasiun televisi yang selalu memancarkan siaran-siaran yang bisa kita nikmati di rumah kita. Tidak pernah berhenti. 24 jam dalam satu hari kita bisa menonton, menikmati siaran-siaran di televisi, bukan? Ya kan, Ibu Bapak? 24 jam. Demikian pula Tuhan 24 jam dalam satu hari, kasih-Nya terus mengalir kepada kita. Hanya saja mungkin antena parabola di rumah kita rusak, sehingga kita tidak bisa menangkapnya. Jadi sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita. Dan itu sudah dibuktikan dengan kasih-Nya yang begitu besar, dengan Dia merelakan dirinya menjadi manusia. Dalam Roma 8 ayat 32 juga firman Tuhan katakan, Ia, maksudnya di sini Ia adalah Bapa Allah. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maksudnya di situ bersama-sama dengan anaknya. Jadi artinya di situ bahwa Allah telah mengaruniakan anak sendiri, tidak menyayangkannya sedikit pun. Anaknya saja diberikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Dan Dia memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya, Yesus Kristus. Bersama-sama Yesus diberikan kepada kita, juga disertai dengan berkat-berkat yang kita perlukan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Tuhan juga akan memahkotai tahun 2021 dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di tahun 2021 dan seterusnya kita akan menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Amin. Dia akan memahkotai, menghiasi, seperti nyanyian kita, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau hiasi kehidupanku, kau mahkotai kehidupanku dengan kemurahan, dengan kebaikan. Ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Nah, semua kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan, bukan? Ada lemak untuk dimakan. Haleluya. Lemak itu adalah bagian Tuhan. Lemak harus dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan juga memberikan bagiannya kepada kita. Karena lemak itu enak. Di dalam jejak Tuhan ada lemak, ada berkat. Oleh karena itu, kita harus memiliki dan mengikuti jejak Tuhan, supaya kita melihat dan mengambil lemak itu. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tanah-tanah di padang gurun adalah tanah yang kering dan gersang. Tetapi karena Tuhan mengubah padang gurun sehingga di sana ada titik-titik air kehidupan. Jadi dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan melihat Tuhan memberikan titik-titik air kehidupan di padang gurun kehidupan kita di dunia ini. Karena mungkin selama ini kita mengalami padang gurun. Hidup kita mungkin mengalami padang gurun. Tidak ada kehidupan, tidak ada kesejukan, tidak ada berkat, sehingga membuat kita tidak dapat bersorak dan bergembira. Tetapi ketika Tuhan mengubah padang gurun kita itu, di sana Dia adakan titik-titik air kehidupan. Itu akan membuat kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Bahkan dalam ayat 14, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Ini berbicara tentang harta. Harta ini. Kenapa saya katakan berbicara tentang harta? Di mana di padang rumput banyak sekali kambing domba, dipenuhi dengan kambing domba. Amin. Padang rumput dipenuhi dengan kambing domba, di mana kambing domba menutupi padang rumput sampai rumputnya tidak kelihatan, yang kelihatan adalah kambing dombanya. Dan lembah-lembah berselimutkan gandum.
ladang-ladang, lembah-lembah penuh dengan gandum, berselimutkan gandum, tidak lagi berselimutkan semak belukar atau rumput liar, tetapi berselimutkan gandum. Haleluya, Ibu Bapak. Begitulah keadaannya jikalau Tuhan memahkotai tahun-tahun kehidupan kita dengan kebaikannya, tidak tanggung-tanggung. Yang percaya katakan amin. Tidak tanggung-tanggung Tuhan akan memberkati umatnya. Dia akan mencurahkan segala kebaikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada umatnya banyak kambing domba, harta, memberikan kepada umatnya banyak gandum, makanan, dan juga memberikan kepadanya harta yang berlimpah. Seperti nyanyian dahulu, mungkin masih ingat dulu lagu Pulau Samosir. Pulau Samosir do, aromaku Samosir do, guk disi Hasan nang gadong nang bawang. Yang paling apa lagi? Lupa kata-katanya. Rarak do binatang pinahan diduluki kan? Rarak do pinahan. Apa di sini Pak Samosir? Marga Samosir ada di sini? Ada. Ada satu ya. Di Samosir rarak do pinahan diduluki. Pinahan banyak rarak. Nah dulu deh. Itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai ya. Sekarang sudah mulai. Jadi seperti itulah di mana dalam setiap padang rumput, dalam setiap bukit dipenuhi dengan kambing domba dan dipenuhi dengan gandum. Ini berbicara tentang kemurahan Tuhan yang akan dilimpahkannya kepada umatnya di sepanjang tahun perjalanan hidup umatnya. Dan ini menjadi harapan kita semua. Kita ingin menikmati yang seperti ini. Kita tidak anti yang seperti ini. Kita ingin masuk di dalam hal penuaian yang disediakan Tuhan ini. Kiranya Tuhan di tahun 2021 berkenan kepada kita semua. Amin. Berkenan. Semoga menurut penilaian Tuhan kita semua layak dimahkotainya dengan kebaikan dan kemurahan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita, menyiapkan diri kita menjadi umat yang dimahkotai dengan rahmat dan kebaikan. Tentunya kita tidak boleh bermain. Sebenarnya saya hanya memilih ayat 12. Tetapi kalau kita lihat mulai dari ayat 6, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 14, di sana kita melihat perbuatan Tuhan dalam hidup umatnya. Ayat 6. Saya baca ayat 6. Ini banyak sekali yang Tuhan lakukan dalam diri umatnya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat 8 ini di mana Tuhan akan meredakan deru lautan.
deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa, Tuhan akan redakan, Tuhan akan hentikan. Itulah yang terjadi di hari-hari ini, di mana bangsa-bangsa gempar oleh karena pandemi COVID-19. Bangsa-bangsa gempar, seluruh bangsa di bumi gempar, tetapi Tuhan akan meredakannya. Tuhan akan meredakan kegemparan bangsa-bangsa itu, dan Tuhan akan meredakan deru lautan yang mengguntur dan yang menakutkan, dan meredakan gelombang-gelombang yang membuat kita tidak dapat tenang, yang membuat bangsa-bangsa tidak dapat tenang. Tetapi semua itu hanya Tuhan yang sanggup meredakannya. Amin. Kiranya di tahun 2021 virus corona sudah bisa diatasi. Itu menjadi harapan kita, bukan? Yang menggemparkan seluruh bangsa. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi umat manusia, di mana manusia kiranya diberinya hikmat dan akal budi untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda mujizatmu, tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Dan ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi semua ini adalah berkat dari Tuhan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan Tuhan terhadap umatnya. Bahkan tanah yang dulunya sudah dikutuk, dalam ayat 10 Tuhan pun akan mengindahkan tanah itu. Dalam kitab Kejadian, Tuhan sudah mengutuk tanah oleh karena Adam. Ya kan? Tuhan sudah mengutuk tanah oleh karena Adam, sehingga tanah itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal lagi. Tetapi dalam ayat 10 Mazmur 65 ini dikatakan Tuhan mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Haleluya. Tuhan mengindahkan tanah yang dulunya dikutuk. Itulah berkat Tuhan yang akan kita terima di sepanjang hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, semua ini akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup siapa? Dalam hidup siapa? Kita baca ayat 5. Semua ini dilakukan oleh Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya. Dalam ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Amin. Biar kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kemudian ayat 6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Haleluya. Disitulah jawabannya. Tadi kita sudah membaca bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Karena memang bangsa-bangsa sedang diserang
Seluruh bangsa sedang diserang oleh seseorang yang bergerombolan. Itu sudah dikatakan oleh Habakuk, ya. Dalam Habakuk pasal 4, Habakuk 3 ayat 14b. Habakuk berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan coba. Habakuk 4 ayat 14b. Habakuk 4 ayat 14b. Ayat 14b. Namun dengan tenang Habakuk berapa ini? Ayat 14b. Mungkin harus dibuka dan kita belum nampak, ya. Habakuk 3 ayat 16, ya 16, bukan 14. Habakuk 3 ayat 16b, ya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Itulah mungkin virus corona yang bergerombolan mendatangi bangsa di bumi. Namun dengan tenang ini akan kunantikan hari kesusahan. Makanya sekarang hari kesusahan, ketika virus corona menyerang bangsa dan menyerangnya dengan bergerombolan. Yang tidak kita lihat dengan virus corona itu bergerombolan, dia rame-rame turun menyerang bangsa-bangsa. Tetapi dalam Mazmur 65 Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan akan meredakan kegemparan bangsa-bangsa. Amin. Dia akan meredakan kegemparan bangsa-bangsa. Karena kita tahu sekarang seluruh bangsa gempar oleh yang satu ini. Dan Tuhan akan meredakannya dalam hidup kita, yaitu orang-orang pilihannya yang dia pilih dan yang dia suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Sehingga di dalam pelataran Tuhan, di baitnya yang kudus dan di rumahnya yang kudus, kita akan dikenyangkan oleh Tuhan dengan segala yang baik. Dia akan mengenyangkan kita dengan segala yang baik. Seperti kita bernyanyi tadi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Jadi di dalam baitnya yang kudus, diam di pelataran Tuhan, di rumahnya yang kudus, di sanalah kita, dan dari sanalah kita dikenyangkan oleh Tuhan dengan segala yang baik. Dikenyangkan oleh Tuhan dengan segala yang baik, di mana Tuhan akan mahkotai tahun-tahun hidup kita dengan kebaikan. Dan di sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan akan mengadakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ayat 6. Dia akan mengadakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan keadilan. Dia akan menjawab doa-doa kita. Maka saya percaya tahun 2021 Tuhan akan menjawab doa-doa kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetapi kuncinya Ibu Bapak, kuncinya adalah ayat 5.
di mana kita harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan untuk diam di pelatarannya. Jadi di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan menjawab doa kita. Tetapi kita harus diam di pelataran Tuhan. Kita harus mau dikhususkan, dipilih oleh Tuhan menjadi umat pemuji dan penyembahnya di baitnya yang kudus. Kita dipilih, disuruh menjadi jemaat anak sulung. Ibrani 10, Ibrani 12 ayat 23. Kita dipilih dan disuruh. Orang pilihan berarti anak sulung yang utama. Ibrani 12 ayat 22. Saya baca, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi dan bab, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kita katakan amin. Kita dipilih, kita disuruh, dan dijadikan menjadi jemaat anak-anak sulung. Sulung itu adalah yang utama. Kita menjadi anak-anak sulungnya Tuhan, yang diutamakan oleh Tuhan menikmati perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Di mana perbuatan-perbuatan yang ajaib itu antara lain, satu, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Dua, Dia akan meredakan virus corona. Amin. Dan akan meredakan gelombang-gelombang pencobaan di dalam hidup pribadi kita masing-masing. Tuhan akan stop. Yang ketiga, Dia akan mengindahkan tanah-tanah kita, sumber-sumber kehidupan kita, mata pencaharian kita, dan juga penghasilan-penghasilan kita. Dia akan karuniai dengan kelimpahan. Tanah yang tadinya dikutuk, yang tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal, hari ini Tuhan akan indahkan sehingga dikaruniai kelimpahan. Mungkin usaha kita di hari-hari yang lampau tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, tetapi kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan yang Dia suruh mendekat dan diam di pelatarannya, menjadi jemaat anak-anak kudus, maka tanah-tanah, ladang-ladang penghasilan kita pun akan dibuatnya berkelimpahan, dan Dia akan membuatnya sangat apa? Ayat 10. Dan sahamu sangat aharo. Lu yakin? Sangat kaya. Sangat kaya. Tanah-tanah diindahkan, diamnya kelimpahan, dan Tuhan membuatnya sangat kaya. Batang air penuh dengan air, bukan kering. Dan engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ini Mazmur ini kalau dibaca tiap hari bisa menjadi terjadi. Baca saja tiap hari, ucapkan tiap hari, baca tiap hari, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Bapak. Seperti kita membacanya seperti membaca puisi, memetik kecapi seperti Daud, sambil memetik kecapi dia baca Mazmur, dia baca puisi, kidung pujian, maka dia pun terlindung. Termasuk ketika dia membacakan dan mengucapkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tiap hari diucapkan oleh Daud, makanya dia terlindung dari beruang binatang buas ketika dia mengembalakan kambing domba, bahkan luput dari tangan Raja Saul. Raja Saul yang berusaha membunuh dia terus, tetapi karena Mazmur firman Tuhan yang dilantunkannya setiap hari melindungi dia. Amin. Nah, di sini pun Ibu Bapak, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya,
engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahinya dan seterusnya. Luar biasa. Tetapi Ibu Bapak, jangan lupa ayat 5. Kuncinya di sini, Ibu Bapak. Ini semua dilakukan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang pilihannya, yang Dia pilih dan yang Dia suruh mendekat ke pelataran-pelatarannya, di mana di dalam pelatarannya kita menjadi jemaat anak sulung. Amin. Berarti ada jemaat anak sulung, tetapi yang Tuhan pilih, yang Tuhan berkati adalah jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, yang datang ke pelataran-pelataran Tuhan dan diam di rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan dengan segala yang baik. Haleluya. Amin. Tahun 2021 akan lebih baik. Amin. Tuhan akan menjawab semua doa kita. Haleluya. Dia akan memberkati mata pencaharian, usaha dan pekerjaan kita. Haleluya. Dia akan meredakan deru gelombang pencobaan hidup di dalam hidup kita masing-masing. Bahkan Dia akan meredakan virus corona. Haleluya. Dan Dia akan memahkotai tahun 2021 dengan kebaikannya, di mana kita akan melihat dan menemukan lemak-lemak pada jejak-jejak kaki Tuhan. Dan Dia akan memberikan kepada kita kambing domba yang sangat banyak. Amin. Dan juga gandum yang berlimpah-limpah akan menyelimuti lembah-lembah kita semua, sehingga kita semua akan dapat bernyanyi-nyanyi dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat lagu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan yang telah memelihara kita di hari-hari yang lampau, Dia akan memelihara kita lebih lagi di hari-hari yang akan datang, di tahun 2021 yang akan kita jalani. Dia akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
datang berlari kepada Tuhan, dan Engkau menyambut kami, menyembunyikan kami di dalam tempat persembunyian yang Kau sediakan bagi kami, di pelataran-Mu, di dalam rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, sehingga kami luput dari kejaran musuh, luput dari segala sesuatu yang mengejutkan dan yang mengancam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menjaga kami, Tuhan. Kami berlindung kepada-Mu. Lindungilah kami senantiasa dari segala musuh, dari segala pencobaan di dunia ini, dari segala sakit penyakit, dari segala apapun yang membuat kami bersedih dan yang membuat kepala kami tertunduk. Biarlah Engkau ulurkan tangan kami, tegakkanlah kepala kami, sehingga kami dapat memandang sekeliling kami dengan kepala yang tegak. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kehidupan di tahun 2021 ini, di mana Tuhan akan memahkotai tahun 2021 dengan kebaikan bagi kami, di mana Tuhan akan menghiasi kehidupan kami dengan kebaikan, dengan kemurahan, sehingga kami akan melihat penyertaan-Mu, kami akan melihat pertolongan-Mu, Tuhan. Kami akan melihat hidup kami dipulihkan, roh kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, bahkan ekonomi kami pun dipulihkan. Tuhan akan membuat tanah-tanah penghasilan kami akan berlimpah-limpah, bahkan Engkau membuatnya menjadi sangat kaya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu dahsyat, begitu besar berkat yang terkandung di dalamnya, yang kami tidak sanggup meraihnya dengan kekuatan kami. Kami tidak layak meraihnya karena kami banyak cacat celah, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, kami tidak setia kepada Tuhan, kami lemah dan tidak sanggup selalu ada dalam pelataran-Mu, di bait-Mu yang kudus, sehingga kerap kali Engkau menahan berkat-berkat-Mu, sehingga kami kerap kali tidak kenyang ya Tuhan. Tetapi hari ini kami mau melakukan seluruh firman-Mu, sehingga Engkau tidak akan menahan kebaikan-Mu lagi. Engkau akan segera melimpahkan kepada kami berkat-berkat-Mu, dan Engkau akan mengenyangkan kami dengan segala yang baik, dimulai dari dalam rumah Tuhan. Berkatilah setiap pribadi, seluruh sidang jemaat-Mu GPD Zaitun Semarimun ini, tiap-tiap rumah tangga berkati Bapak, orang-orang muda dan anak-anak sekolah minggu, semuanya berkati dengan berlimpah-limpah, sehingga di tahun yang akan kami jalani ini, kami akan melihat hidup kami akan lebih baik lagi. Inilah doa kami ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kumpulkan persembahan kita yang kedua dan yang ketiga. Kita menyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami
memperingati pengumuman ibadah kita hari Sabtu, ibadah muda-mudi sudah bisa dimulai, ya, dan ibadah sekolah minggu juga sudah bisa dimulai masuk pukul 8 tepat. Amin. Tapi ibadah puasa belum, ditunggu pengumuman. Latihan musik bisa hari Sabtu. Bagi yang anak-anak muda yang mau belajar musik masih ada kesempatan, sudah bisa datang untuk latihan pukul 2 dimulai. Haleluya. Haleluya. Kita terus bersemangat dan terus banyak berdoa dan terus rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita angkat lagu berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku percaya, ku kasihi, ku ikuti